Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal berkaitan dengan listrik arus searah. Tentukan beda potensial pada hambatan 4 ohm. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kalau rangkaian ini saya gambar ulang, nanti jadinya akan begini. Ini adalah hambatan 16 ohm. Ya, saya pindah ke sini. Kemudian ini 1 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm di seri ya. Saya letakkan di atas. Kemudian diparalel dengan hambatan 8 ohm yang di tengah ini. Kemudian diseri kembali dengan hambatan 5 ohm lalu disambung dengan baterai, tegangannya 12,5 volt. Tugas kita adalah menghitung tegangan pada hambatan 4 ohm. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita hitung dulu berapakah hambatan pengganti dari rangkaian yang di tengah-tengah ini. Ya, saya misalkan ini adalah titik A, lalu yang ini adalah titik B. Kita hitung dulu berapakah RAB. Yang atas ini adalah hambatan yang disusun secara seri, berarti tinggal kita jumlahkan. 1 ditambah 3 ditambah 4, berapa? 8 ya. Nah, yang atas ini adalah hambatan 8 ohm. Kemudian diparalel dengan hambatan 8 ohm. Berarti untuk menghitung RAB, kita bisa menggunakan persamaan 1 per RAB untuk rangkaian paralel ya, sama dengan 1 per 8 yang atas ditambah 1 per 8 yang bawah. Kita dapatkan 1 per RAB sama dengan 2 per 8. Maka RAB sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 ohm. Artinya antara titik A dan titik B bisa kita ganti dengan sebuah hambatan yang nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 4 ohm. Jelas ya? Jadi di sini ada 3 hambatan yang tersusun secara seri, 16 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Langkah yang kedua adalah menghitung berapakah tegangan VAB. Nah, caranya bagaimana? Kita misalkan di sini V1 ya, tegangan pada hambatan 16 ohm. Kemudian di sini pada hambatan 4 ohm ya, RAB kita misalkan tegangannya adalah V2. Kemudian pada 5 ohm ini kita misalkan V3. Prinsip pembagi tegangan pada rangkaian seri berarti V1 banding V2 banding V3 sama dengan R1 banding R2 banding R3. Langsung aja ya. Berarti ini 16 banding 4. Ingat RAB hambatan penggantinya 4 ya. Banding 5. Yang kita butuhkan itu adalah VAB, berarti V2. Maka V2 sama dengan angka pembandingnya kita tulis dulu. Di sini V2 di tengah, berarti angka pembandingnya adalah yang di tengah, berarti 4 ya. Berarti V2 sama dengan 4 dibagi 16 ditambah 4 ditambah 5. Nah, ini kita kalikan dengan tegangan totalnya, yaitu tegangan sumber. Sama dengan berapa? 12,5 volt. 16 tambah 4, 20, 20 tambah 5, 25. Berarti 4 per 25 kali 12,5. Kalau 25 dengan 12,5 ini saya coret, berarti ini tinggal 2, betul ya? 4 dibagi 2 sama dengan 2. Artinya V2 atau VAB sama dengan 2 volt ya. Ingat, kalau pada rangkaian paralel yang sama itu adalah tegangannya. Berarti yang di atas ini ya, ini tegangannya juga 2 volt, yang di bawah sini ini juga tegangannya 2 volt. Mengapa? Karena mereka tersusun secara paralel. Betul ya? Nah, tugas kita sekarang adalah menghitung berapakah tegangan pada hambatan 4 ohm. Diketahui tegangan totalnya yang di atas ini sama dengan 2 volt. Ya. Berarti di sini kembali kita bisa menggunakan prinsip pembagi tegangan khusus yang rangkaian atas, ya. Berarti yang diseri di sini 1 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm. Kita misalkan yang 1 ohm itu biar beda ya. Kita misalkan di sini VA, lalu yang sini VB, yang ini VC. Berdasarkan prinsip pembagi tegangan, berarti VA banding VB banding VC, caranya sama ya. Tinggal kita tuliskan hambatannya saja, 1 banding 3 banding 4.
Yang kita hitung itu adalah VC, berarti VC sama dengan angka pembandingnya 4, berarti 4 dibagi 1 plus 3 plus 4 kali tegangan total. Tegangan totalnya berapa? Bukan 12,5 volt ya, tegangan totalnya itu adalah VAB. Nah, VAB-nya tadi ketemunya 2, berarti ini kita kalikan dengan 2. Sampai sini bisa dipahami ya. 4 dibagi 8 berarti 4 per 8, berarti VC sama dengan 4 per 8 kali 2. 4 per 8 itu setengah, setengah kali 2 sama dengan 1 volt. Nah, artinya jika kita ditanya tentukan atau berapakah beda potensial pada hambatan 4 ohm, jawabannya adalah 1 volt. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Lalu jika kalian suka dengan video ini, klik like dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Jika ada pertanyaan, boleh berkomentar di bawah. Pasti nanti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat!